Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Neladina Utami, NIM 19217, Prodi PGSD 5A, dosen pembimbing Budini Mailvi NTD, STKIP Askia Padang. Mata kuliah Praktikum IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan dan perubahan apa saja yang akan terjadi pada tumbuhan hidrilla. Nah, adapun alat dan bahannya, yang pertama baking soda, tumbuhan hidrilla, dan 3 botol yang sudah saya isikan air dan ukuran airnya sama. Mula-mula kita masukkan baking soda ke botol yang berisikan air, lalu kita aduk dengan rata. Ini contoh air yang sudah diberikan baking soda dan 2 yang belum diberikan baking soda. Tahap selanjutnya kita masukkan 1 tumbuhan hidrilla ke baking soda dan ke kedua tempat botol yang tidak diberikan baking soda dan ukurannya sama panjang. Nah, mula-mula kita masukkan tumbuhan hidrilla, yaitu daunnya terlebih dahulu ke baking soda, lalu akarnya kita letakkan di atas dan kita tunggu perubahan apa yang akan terjadi. Dan kita tutup dengan penutup botol dan kita tunggu perubahan apa yang akan terlihat pada tumbuhan hidrilla ini, apakah ada perubahan atau tidak. Selanjutnya kita masukkan tumbuhan hidrilla ke air atau botol yang tidak diberikan baking soda dan kita lihat perubahan apa yang akan terjadi pada tumbuhan hidrilla yang tidak diberikan baking soda ini. Dan lalu kita tutup. Ini botol yang sudah diberikan atau dimasukkan tumbuhan hidrilla. Lalu kita letakkan di bawah trik sinar matahari yang pakai baking soda 1 dan yang tidak baking soda 1, lalu yang tidak baking soda. Dan botol yang satu lagi yang tidak diberikan baking soda tidak kita letakkan di bawah trik sinar matahari, kita letakkan di tempat yang teduh. Nah, ini tumbuhan hidrilla yang telah diberikan baking soda dan ini tumbuhan hidrilla yang tidak diberikan baking soda, dan kita lihat apakah ada perubahan yang terjadi pada kedua botol ini. Dan ini 1 botol tumbuhan hidrilla yang tidak diberikan baking soda dan tidak terkena cahaya matahari. Ini waktunya kita tunggu selama 10 menit ya, 10 menit yang pertama. Setelah 10 menit pertama kita masuk ke 20 menit kedua dan sampai yang ke 30 menit yang ketiga. Pada menit yang ke-14 kita lihat apakah ada perubahan pada tumbuhan hidrilla yang tidak terkena cahaya matahari. Pada menit yang ke-14 belum ada perubahan yang terjadi pada tumbuhan hidrilla yang tidak terkena cahaya matahari. Belum ada gelembung-gelembung yang muncul pada menit yang ke-14. Dan pada menit yang ke-14 juga tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda juga belum ada perubahan, belum ada timbulnya gelembung-gelembung, dan begitupun juga tumbuhan hidrilla yang tidak diberikan baking soda yang terkena cahaya matahari juga belum menimbulkan gelembung-gelembung pada menit yang ke-14. Di menit yang ke-20 juga belum ada perubahan gelembung-gelembung yang muncul di tumbuhan hidrilla yang tidak terkena cahaya matahari. Di menit yang ke-20 juga belum ada perubahan gelembung-gelembung pada tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda yang terkena cahaya sinar matahari, dan begitupun juga yang tidak diberikan baking soda juga belum ada perubahan yang muncul di kedua tempat atau botol tersebut. Nah, pada menit yang ke-30 kita lihat apakah ada perubahan gelembung kecil atau tidak. Gelembung-gelembung kecil pada tumbuhan hidrilla yang tidak terkena cahaya matahari yang tidak diberikan gelembung-gelembung pada
tumbuhan hidrilla yang tidak diberikan baking soda lebih sedikit. Gelembung-gelembung pada tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda cukup banyak. Gelembung-gelembung pada tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda cukup banyak, dan hampir bagian batang tumbuhan hidrilla dipenuhi dengan gelembung-gelembungnya. Bisa kita lihat baik dari segi batang, daun, akar, hampir menyelimuti gelembung-gelembung. Dan kita lihat baik dari segi batang, daun, akar, hampir menyelimuti gelembung-gelembung. Dan pada tumbuhan hidrilla yang terkena cahaya matahari yang tidak diberikan baking soda, gelembungnya juga cukup banyak dan besar-besar, juga menyelimuti hampir sebagian dari batang dan akar serta daun dipenuhi dengan gelembung-gelembung. Akan tetapi lebih banyak gelembung pada tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pada tumbuhan hidrilla yang diletakkan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan tidak diberikan baking soda, gelembung-gelembung yang muncul lebih sedikit dibandingkan dengan tumbuhan hidrilla yang diberikan baking soda dan diletakkan pada cahaya matahari. Itu gelembungnya menyelimuti seluruh bagian tumbuhan hidrilla, baik dari batang, akar, ataupun daunnya. Dan tumbuhan hidrilla yang diletakkan di bawah cahaya matahari dan tidak diberikan baking soda, itu gelembung-gelembung yang muncul juga lebih banyak. Akan tetapi lebih banyak gelembung yang diberikan baking soda yang diletakkan di bawah sinar cahaya matahari. Itulah hasil praktek saya tentang tumbuhan hidrilla. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.